Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Selamat pagi semuanya. Ibu berharap siswa-siswa semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Kita belajar dari rumah, just stay at home. Pembelajaran kita kali ini adalah mengenai materi yang sudah Ibu bagi di Google Classroom, yaitu tentang introduction. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan anak-anak semua memahami dan mampu menyusun teks pemaparan jati diri atau introduction baik secara lisan maupun tulisan dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, materi kita akan mulai. Materi kali ini adalah perkenalan, introductions yang kita pelajari adalah ada dua macam introduction, yaitu introduction oneself, memperkenalkan diri sendiri, introduce yourself, kepada siapa? Kepada bisa satu sama lainnya, ada dua orang, atau juga bisa diri sendiri dengan banyak audiens di depan. Contohnya adalah berkenalan di depan kelas. Dan kali ini juga kita akan membahas tentang how to introduce to others. Bagaimana kita memperkenalkan diri pada yang lain dan introduce someone else, memperkenalkan orang lain. Mungkin bisa jadi kita memperkenalkan saudara kita kepada teman. Ya, oke, baiklah. Untuk pembukaan mungkin ada baiknya karena Ibu belum memperkenalkan diri, kita belum tatap muka. Jadi secara langsung anak-anak semua belum pernah berkenalan dengan Ibu secara langsung. Untuk membuka perkenalan kita kali ini, silakan simak perkenalan Ibu yang sangat singkat. Hello, good morning, my dear student. Allow me to introduce myself. My name is Eka Yulisma Korwati. You may call me Miss Eka. I am your English teacher during this year. Right now, I live in Montauk. I was born in Palembang, 31st of July 1980. Okay, let me tell you about my hobbies. My hobbies are, I like doing small things like watching, reading, and doing interesting things in my leisure time. And then about the family, I am the second child of my family. I am the only daughter. I have two brothers. One is my older brother, and the other is my younger brother. Both of them are civil servants. While my parents, my father is a civil servant, but he is already retired, and my mother is a housewife. Right now I have a beautiful daughter who's still in grade 4 in elementary school. Okay, I think that's all about my short introductions. I would like all of the students will introduce yourself like what I do right now. Baiklah, itu tadi adalah perkenalan singkat Ibu. Dalam memperkenalkan diri kepada yang lain, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Generic structure yang pertama adalah opening. Yang pertama kita akan memberikan salam atau disebut dengan greeting. For example, good morning kalau di pagi hari, ataupun good day siang hari bisa kita pakai menggunakan good day. Di sore hari good afternoon, dan kalau di malam hari good evening. Jadi ada beberapa occasion waktu salam secara formal yang kita gunakan. Setelah salam, maka ada beberapa courtesy atau pembukaan lainnya.
seperti allow me to introduce myself, yang artinya izinkan saya memperkenalkan diri, atau let me introduce myself. Baru ke urutan berikutnya yaitu giving information. Apa itu giving information? Giving information adalah memberikan informasi. Informasi apa? Yes, of course, it's about personal information. Tentu saja tentang data pribadi kita yang perlu rekan-rekan lainnya tahu. Contohnya yaitu yang pertama, kita akan memberikan informasi pertama, jati diri kita. Name atau surname, nama lengkap. Lalu kalau ingin lebih akrab, kita boleh menambahkan dengan nickname. Apa nickname? Nickname adalah nama panggilan. Seperti contoh tadi, ibu berkenalan lalu memberikan nickname atau nama panggilan juga boleh. You may call me Miss Eka. Oke, you may call me itu berarti biar lebih akrab, maka siswa semuanya bisa manggil ibu Miss Eka karena sudah siswa-siswa di grade 11 and 12 tahunya itu udah Miss Eka, bukan nama lengkap ya. Lalu kemudian boleh juga memberikan personal information tentang date of birth, place and date of birth, tempat dan tanggal lahir. Dan yang lainnya juga boleh, contohnya hobi, tadi ibu juga bercerita tentang hobi ibu apa saja. Kalau hobinya hanya satu, maka my hobby is, hobi saya adalah. Contohnya, my hobby is playing basketball. Maka aktivitasnya ya, playing basketball. Adapun kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada siswa-siswa sebelumnya, terkadang meletakkan bentuk aktivitas yang salah. Contohnya, my hobby is basketball. Sedangkan basketball adalah kata benda yang merupakan runutan kegiatan. Sedangkan kalau untuk hobi kita meletakkan apa, olahraga yang gimana ya, misalnya kayak playing basketball atau sekadar watching basketball. Hobinya hanya menonton bola basket, bukan bermain. Jadi hobinya ke aktivitas dengan ditambahkan kata kerja plus gerund di belakangnya atau akhiran ing. Contohnya playing, reading, dari kata read menjadi reading a book. Spesifik hobinya, membaca buku apa? Boleh. Reading a comic book. Saya menyukai membaca buku komik. Atau I love playing piano. Mungkin ada yang suka bermain alat musik, music instrument. Contohnya gitar. My hobby is playing a guitar. Saya hobinya memain gitar. Nah, boleh juga. Atau hanya sekadar mendengarkan. My hobby is listening to the music. Ya, itu lebih bagus lagi. Oke. Setelah hobi, boleh juga bercerita tentang keluarga. Contohnya tadi ibu memperkenalkan ibu, anak kedua. I am the second child in my family. Ibu punya 2 saudara. I have 2 brothers. Older brothers and younger brothers. Ibu punya 2 saudara, kakak dan adik. Kalau kakak itu older, atau boleh juga oldest, yang tertua. Kalau dia lebih mempunyai 1 atau 2 lebih kakak di atasnya. Boleh juga menggunakan kalau untuk adik, younger brothers atau younger sister. Lalu memperkenalkan kedua orang tua. Kedua orang tuanya bekerja di mana. My father's, for example, tadi my father is civil servant, but he is already retired. Ayah saya bekerja itu sebagai PNS, tapi sudah pensiun. While my mother's is a housewife. Dan juga ibu saya ibu rumah tangga. Oke, informasi lainnya juga boleh kalian tambahkan. Contohnya lagi kalau ingin memperkenalkan makanan favorit, my favorite food, boleh. Atau juga tentang my favorite actor atau actress,
or bias ya, kalau zaman sekarang anak-anak muda suka sekali nonton film Korea drama, maka ada bias atau K-pop boleh juga, karena hobi asal positif bisa kita lakukan. Dan ingat, ambillah atau petiklah pelajaran yang positif dari setiap apa yang kalian lihat dan apa yang kalian dengarkan. Yang negatifnya kita buang. Oke, itu saja untuk perkenalan jati diri yang harus kita pahami tentang penggunaan language features, tata bahasa yang sudah kita gunakan dari tadi, yaitu tentang penggunaan simple present tense. Semua menggunakan simple present tense kecuali kita membahas tentang masa lalu. Contohnya, tadi Ibu membahas tentang lahir. Saya lahirnya, karena lahirnya udah lama, maka saya menggunakan simple past tense, yaitu I was born in Palembang on 31st of July 1980, karena masa lampau. Tapi setelahnya semua aktivitas yang dilakukan secara rutinitas, Ibu menggunakan simple present tense. Setelah ini, materi berikutnya akan Ibu bahas juga yang akan Ibu share di Google Classroom, yaitu penggunaan pronoun. Apa itu pronoun? Tentu saja anak-anak Ibu harus tahu apa itu pronoun. Pronoun adalah kata ganti. Kata ganti seperti Ibu sendiri itu bisa diganti my, ya, I kalau sebagai subjek, my kalau dia sebagai possessive adjective, bisa juga me sebagai objek. Nah, itu pronoun. Nanti Ibu jelaskan ke materi berikutnya. Silakan cek pada materi 1A, yaitu tentang language feature penggunaan pronoun. Tapi sebelumnya, tolong anak-anak semua, siswa-siswi tercinta, untuk membuat paling tidak perkenalan singkat dalam bentuk video. On the form of video, you may introduce yourself. Just remember, at least paling sedikit ya, 10 information yang Ibu bisa dapatkan. Mungkin nama panggilan, tanggal lahir, boleh, ngomongin hobi, terus makanan favorit, pelajaran favorit di kelas, atau yang lainnya tentang keluarga. Oke, untuk materi kali ini, perkenalan jati diri kita akhiri dulu untuk memperkenalkan kepada yang lain, karena kita belum tatap muka. Sehingga kita perlu memperkenalkan kepada siswa-siswa lainnya, terutama Ibu sebagai guru bahasa Inggris. Oke, Ibu rasa cukup sekian penjelasan introduction oneself, perkenalan diri sendiri to others, kepada orang lain kali ini. Ibu berharap anak-anak semua mampu untuk membuat dalam bentuk tertulis dan juga dalam bentuk lisan berupa video yang akan dikirimkan melalui Google Classroom masing-masing. Jangan lupa absensi atau resensi ada di Google Classroom pada tiap pelajaran. Kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning.